Pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, hari ini kita akan mulai kelas kita yang baru karena hari ini sedang terjadi pandemi COVID, jadi kita akan mulai kelas secara daring atau kelas online. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena hari ini kuliah secara online, jadi saya akan mengajukan terlebih dahulu yang hadir, mohon berikan keterangan pada di bawah. Karena hari ini materinya tentang peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat tentang materi yang kita ajarkan kemarin, yaitu tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, jika ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan membacanya terlebih dahulu. Nah, jika dilihat dari perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, Hindu-Buddha datang di Indonesia setelah masuknya agama Hindu di Indonesia, yaitu melewati beberapa jalur atau yang disebut dengan teori. Ada 4 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori tentang Pramana, yaitu di mana agama Hindu dibawa oleh kaum Pramana. Yang kedua adalah teori Ksatria, ketiga adalah teori Waisa, dan keempat adalah teori arus balik. Nah, keempat teori ini yang mendasari tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, setelah membahas tentang keempat teori tadi, atau kita mengulas kembali tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, hari ini kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu sendiri ada memiliki beberapa sumber atau memiliki beberapa peninggalan yang nanti kita akan bahas di pelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia sendiri merupakan salah satu kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia hingga saat ini. Yang seperti yang sudah dijelaskan pada materi minggu lalu tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kebudayaan Indonesia di Indonesia ini sendiri memiliki beberapa bukti peninggalan. Apa saja sih bukti peninggalan kebudayaan Indonesia di Indonesia? Nanti yang akan kita jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah kebudayaan seni aksara dan sastra. Seni aksara dan sastra dapat ditimbulkan dalam bentuk kitab, buku atau prasasti. Yang pertama adalah prasasti. Tunjuk dari samping. Prasasti merupakan berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu yang berarti pujian. Nah, tapi walaupun dari bahasa Sanskerta, prasasti ini sering dianggap sebagai tulisan atau piagam. Di kalangan arkeolog, prasasti disebut dengan inskripsi. Namun di kalangan orang awam, prasasti sendiri disebut dengan kata batu tulisan atau batu bertulis. Nah, prasasti ini walaupun dalam bahasa Sanskerta merupakan pujian, tidak semerta-merta prasasti ini berisi tentang pujian atau puji-pujian terhadap raja. Kebanyakan prasasti ini berisi tentang keputusan mengenai penetapan sebuah desa yang diberikan oleh raja atau sima. Nah, sima ini sendiri merupakan sebuah desa atau sebuah tanah yang diberikan kepada kalangan masyarakat yang memiliki jasa terhadap kerajaan. Nah, di sini juga bak sima ini atau tanah sima ini dilindungi oleh kerajaan. Berikut adalah beberapa prasasti yang dapat ditemukan di Indonesia. Seperti yang ditemukan di samping adalah prasasti Talangkuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Ipa dari Kalimantan Timur, dan prasasti Ciareten dari Kalimantan Barat, dan masih banyak prasasti lainnya lagi. Kedua adalah seni sastra dan aksara. Yang akan dibahas selanjutnya adalah kitab. Nah, pada zaman Hindu-Buddha ini
Kebudayaan dan kesastraan juga berkembang sangat pesat. Salah satu yang dihasilkan adalah kitab. Nah, kitab-kitab ini dikarang atau ditulis oleh para pujangga pada masa itu. Salah satu kitab yang terkenal adalah Kitab Vitasoma yang ditulis oleh Empu Trampular yang berisi tentang hukum atau dasar-dasar hukum yang dijadikan dalam pada kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah Kitab Kertanagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, kitab ini berisi tentang sejarah atau sumber sejarah kerajaan Singosari. Nah, dalam kitab ini juga terdapat salah satu kutipan yang sangat terkenal, yaitu istilah Pancasila. Setelah tadi seni aksara dan sastra, selanjutnya kita akan membahas tentang seni rupa dan ukir. Nah, seni rupa dan ukir ini merupakan seni yang dapat dilihat dalam bentuk arca atau patung. Patung di mana patung itu sendiri merupakan teruan bentuk orang atau hewan yang dibuat dari kayu, batu atau lainnya. Sedangkan untuk arca merupakan patung yang dibuat dengan tujuan tertentu seperti sebagai media keagamaan, yaitu untuk sarana memuji Tuhan atau dewa-dewinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa peninggalan Hindu-Buddha yang berupa patung atau arca. Pertama adalah patung Hindu. Patung Hindu merupakan patung yang bercorak Hindu. Biasanya patung yang bercorak Hindu biasanya berwujud dewa-dewi, raja atau makhluk mistik yang dianggap penting seperti Makara. Patung raja biasanya dibentuk tidak dalam bentuk aslinya, biasanya dibentuk dalam wujud seperti dewa dewi yang menyerupai sifat dari raja tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah patung Airlangga yang dibuat dalam wujud Wisnu yang sedang menunggang Garuda. Yang kedua adalah patung Kendedes. Yang dibuat seperti wujud Pasna Paramita. Nah, yang ketiga adalah patung Kertajasa yang dibuat dalam wujud Siwa. Yang kedua adalah patung bercorak Buddha. Pada umumnya patung bercorak Buddha ini berwujud Sang Buddha dalam berbagai bentuk atau berbagai posisi. Meski ada juga yang sejumlah patung Bodhisattva. Patung Sang Buddha ini tampil dengan berbagai posisi dengan sikat tangan atau mudra yang menghadap ke arah angin tertentu, di mana sikat tangan ini memiliki arti atau makna tersendiri. Nah, yang selanjutnya adalah seni bangunan. Nah, seni bangunan ini diwariskan antara lain seperti candi, pemandian, keraton, dan lain-lain. Pertama kita akan membahas tentang candi. Candi dalam istilah bahasa Indonesia merujuk kepada suatu bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari agama Hindu atau Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi atau pemujaan terhadap Buddha. Nah, salah satu peninggalan candi Hindu-Buddha antara lain Candi Borobudur yang terdapat di desa Bumi Sirogo, Borobudur. Kedua adalah Candi Gendut yang bercorak Buddha yang terdapat di Mendut Bukit. Ketiga adalah Candi Prambanan bercorak Hindu terdapat di Prambanan, Dusun Prambanan. Yang keempat adalah Candi Penataran yang bercorak Hindu yang terdapat di desa Penataran, Gendok. Nah, kedua adalah permandian. Permandian atau juga yang disebut dengan pertirtaan merupakan tempat permandian para raja atau para bangsawan. Ketiga adalah keraton. Nah, keraton ini merupakan tempat tinggal bangunan para raja-raja. Nah, peninggalan keraton-keraton yang bercorak Hindu-Buddha ini sendiri sudah banyak yang hilang atau jarang ditemui. Kalaupun masih ditemui, itu bentuknya sudah tidak utuh lagi atau hanya berupa puing-puing dan fondasi dasar saja. Demikianlah materi tentang peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Karena hari ini materinya sudah selesai, saya akan memberikan tugas kepada para siswa untuk membuat beberapa kelompok dan kemudian saya akan berikan materinya untuk dikerjakan. Minggu depan silahkan mempresentasikan materinya
yang telah dibagikan. Saya akhiri kelas ini dengan kata selamat pagi dan salam sejahtera.